Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi ya, yaitu berkaitan dengan cara upload website pada web server Linux Ubuntu Server ya. Jadi sudah saya siapkan file webnya, juga sudah saya siapkan file database-nya ya. Jadi yang pertama ini merupakan file webnya ya. Nanti akan saya share di Google Drive, bisa dicek di deskripsi, bisa saudara download semua. Kemudian ini merupakan file SQL-nya atau file database-nya, dan yang ini merupakan nanti utilities yang mungkin bisa saudara install di laptop atau komputer saudara. Ada Bitfish Client ya. Kemudian ingat ya, yang client ya, bukan yang server ya. Bitfish yang client, bukan yang server. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya bagaimana cara menggunakan Bitfish ya. Bahkan nanti juga saya akan berikan caranya karena kita akan melalui tahapan itu. Kemudian ada Mozilla Firefox, ini nanti untuk membuka webnya yang kita tanam pada web server akan kita uji coba. Bahkan pada proses pembuatan database-nya itu juga nanti melewati aplikasi browser ini. Kemudian ada Notepad++ nanti untuk mengganti codingan koneksi webnya ya. Kemudian ada WinRAR untuk mengekstrak atau membuat zip-nya. Karena biasanya kalau di hosting-hosting itu kan kita wajib membuat zip ya, bukan RAR tapi zip ya. Menggunakan aplikasi WinRAR ya bisa. Cuma nanti goalnya yaitu kita buat ekstensinya .zip ya, bukan RAR ya, zip. Supaya bisa diekstrak di dalam server seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan utilities. Nah, sekarang yang ini dapatnya dari mana? Yang ini ya, ini saya dapatkan dari download ya, download di Google. Nah, ini bukan 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 kita belajar membuat webnya, ini hanya sampel web ya. Kalau saudara punya web sendiri ya enggak apa-apa, bisa ditanam nanti. Ini hanya contoh bagaimana memasukkan atau katakanlah mengupload ya, mengupload ke dalam web server. Jadi contoh menguploadnya bagaimana. Kalau yang ini, nah ini merupakan sumber yang saya download ya. Saya download dari malasngoding.com ya. Aplikasinya namanya Kios, ada 4 tabel, admin, barang, barang laku, dan pengeluaran. Ini nama database-nya. Nah, ini tadi saya ekspor ya, saya ekspor. Oke, saya ekspor. Kemudian saya download. Nah, terdownload ya. Nah, terdownload itu tak copy ke desktop. Nah, jadilah ini file penjualan ini, tak rename, tak beri nama. Pokoknya intinya sudah saya siapkan. Ini nanti saudara tinggal download saja, nggak perlu simulasi di SAM ya. Kalau mau simulasinya ya di dalam web server Linux Ubuntu-nya seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang ini, nah ini kan SAM htdoc kios ya, ini tak copy tadi, sudah saya siapkan di sini. File penjualan tadi. Nah, mudeng ya. Jadi ini file webnya, ini database-nya. Oke, nanti bisa saudara download. Nah, kalau sudah, ini merupakan file yang akan kita unggah. Sekarang file ini kita buat ISO. Ya, tujuannya apa? Tujuannya nanti agar bisa dimasukkan ke dalam VirtualBox. Ya. Oke. Kita bikin ISO menggunakan Power ISO ya, sudah siap ya. Nah, mohon disimak. Ini merupakan web servernya ya, web server yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Ini web servernya dan ini merupakan klien dari web servernya. Nanti proses untuk unggahnya kita akan coba dari klien ya. Ini servernya, ya servernya. Dan kalau yang ini merupakan kliennya. Ya, saya pakai Windows XP karena enteng ya, hanya untuk uji coba saja. Nah, sudah saya bahas ya. Jadi kalau yang baru nonton mungkin saya ulas sebentar saja ya. Saya ulas sebentar, nggak akan detail ya. Saya akan detailnya di bagian cara menguploadnya. Jadi di sini ada
ginilah ya. Ini ada web server. Nah, di sini ada ETH0. Nah, di sini ada ini ETH0 ya. Nah, di sini ada ETH1. Nah, ETH1 ini yang lari ke klien, ini yang lari ke publik ya. Nah, ini klien kita, klien Windows XP. Ya, hasilnya kliennya bisa banyak kalau di sini diberi hub, terus ke klien-klien kan bisa banyak. Nah, ini IP-nya berapa? 192.168 2. Yang ini IP-nya berapa yang ini? Yang ini IP-nya 192.168. Nah, gini ya. Nah, sedangkan kalau yang ETH0 ini berapa IP-nya? 192.168.43.7 kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Ubuntu 345.678. Ya, kita lihat ya. Oke, ETH0-nya malah apa namanya? Malah nggak jalan ya IP-nya. Ya karena ini belum dikonekkan ke internet ya. Wah, kita konekkan ke internet. Aslinya nggak perlu ngonekkan ETH, nggak perlu apa namanya, nggak perlu setting IP ETH0 karena kan apa namanya, kemarin aplikasinya sudah kita install ya, paket-paket aplikasinya ya, tapi nggak apa-apa kalau mau dicoba ini. Kemudian kita if down sudo aja ya, 123456786 if down ETH0, kemudian if up ETH0. Nah, berapa IP-nya? Coba if config 43.74. Oke, 43.74. Nah, gini ya. 43.74 IP-nya. Nah, ini HP smartphone ya. Ini HP 192.168.43.1. Ini kan di breed kemarin ya. Ini di breed di sini, breed. Di breed ke wireless ya. Kan di sini kemarin settingannya. Saya atur di pengaturannya. Oke, kita tunggu ya, lagi loading komputernya. Jadi supaya lebih paham lagi. Oke, untuk yang ininya stop saja ya, yang sum-nya, karena udah nggak perlu lagi. Nah, di bagian jaringannya ini, nah ini kan kita breed ke wireless ya. Terus pastikan ini terhubung, ini izinkan semua. Nah, adapter 2-nya ini yang lari ke lokal, ke LAN ya, lari ke klien. Pakai jaringan internal, namanya jalur kabel LAN. Jadi kita beri nama jalur kabel LAN. Ya bebas namanya nih ya. Izinkan semua kabel terhubung. Jaringan internal, jalur kabel LAN. Nah, di sini kita beri nama jalur kabel LAN yang di sini, karena kan untuk supaya terhubung ya ujung A dengan ujung B. Ini kita beri jaringan internal jalur kabel LAN. Jadi nggak perlu ngetek lagi, tinggal diklik di kombonya. Kalau yang pertama tadi diketik, yang kedua tinggal dipilih supaya nggak salah-salah nama apa namanya, nama identitasnya gitu ya. Izinkan semua kabel terhubung. Nah, sekarang kita ke kliennya ya di sini. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan di klien ini? Nah, kliennya nanti akan sebagai pengunggah apa namanya? Pengunggah webnya ya, pengunggah webnya. Nah, tadi kan sudah kita siapkan ya ini file penjualan.iso ini ya. Maka ini kita masukkan ke dalam klien tadi itu. Sudah kita buat ISO, pakai Power ISO. Nah, sekarang kita masukkan di sini kan ya. Nah, pakai ini, klik kanan, pilih. Nah, ini ya. Terus kita masukkan ini kan di desktop penjualan.
Nah, ini trik saja untuk memasukkan ya apapun itu untuk menginstal di dalam klien ini supaya lebih gampang. Kita copy saja. Kita copy, kita paste di sini. Desktop misalnya. Nah, oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Nah, ini kan tinggal diinstal-install ya, yang belum punya diinstal. Nah, kalau yang ini tadi webnya penjualan, nanti yang akan kita upload. Nah, ini database-nya. Oke, kalau sekarang sudah masuk. Sekarang apa yang kita lakukan? Nah, sekarang kita akan setting IP-nya, setting IP kliennya ini ya, supaya bisa terhubung ke server. Kalau nggak salah sudah pernah saya setting IP-nya. Ya, kita setting IP-nya lagi ya, kita cek ya. Nah, ini ya. Nah, 11.2, gateway-nya 11.1, DNS-nya 888. Oke, sekarang kita uji coba ping ya, ping ke server Ubuntu. Nyambung apa enggak? Ping 192.168.111.1. Oke, nyambung ya. Artinya connect dengan server. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buat database-nya yang pertama. Ya, kita akan akses web servernya melalui browser pada klien ya. Jadi proses ini nanti gini loh. Nah, kita akan mengaksesnya lewat sini ya, lewat sini. Nah, kita akan tanam di sini. Ya, kita ngunggah di sini. Nah, nanti kalau sudah diunggah ya ini bisa diakses di sini ya. Ini sebagai katakanlah meremot lah ya, meremot. Nanti kalau di sini ada klien lagi ya bisa, ada klien B, ada klien C. Misalnya ini A, ini B, ini C ya bisa. Kalau di sini kasih hub ya. Atau bikin apa namanya VPS satu lagi diberi tadi jaringan internal tadi ya. Itu ya. Sekarang kita akses dari klien IP servernya 92.168.1.1 ya. Garis miring PHP my admin. Nah, karena kemarin pada saat kita menginstal paketnya itu kita menggunakan password, diisikan passwordnya ya 1 sampai 8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Go. Ya, kalau sudah kita klik database, ini berhasil mengakses ya. Kita buat databasenya penjualan misalnya. Create. Nah, sudah penjualan diklik, sekarang kita impor. Klik impor. Kita klik dulu ya penjualannya, kita impor. Kita pilih browse. Nah, kita cari dan di desktop ya. Stop penjualan. Nah, ini kan ya database-nya. Kita go. Oke, berhasil kita unggah database-nya. Nah, sekarang tinggal webnya. Kita copy ya. Kita copy. Nah, sorry, bukan kita copy, tapi kita remote servernya ya. Karena nggak lewat FTP Explorer ya, kita akan remote melalui Bedways. Nah, bagi yang belum punya tinggal diinstal di sini tadi sudah saya siapkan. Nah, ini Bedways client ya. Kita buka. Nah, sebelumnya memang sudah pernah kita install ya servernya, itu SSH ya. Oh, atau kemarin pada saat install kalau nggak salah kita juga mengaktifkan fitur SSH-nya ya, SSH biar bisa untuk di remote. Nah, di sini kita masukkan hostnya, host servernya, portnya 22, terus username-nya diisi root, ya, diisikan, kemudian login. Nah, accept for this session, oke. Kita masukkan passwordnya 1234567 8. Oke. Oke, berhasil merepot nih ya, muncul nih. Ada new terminal, new F. Nah, kita pilih yang new SFTP. Nah, kalau sudah, sisi kiri ini tampilan apa namanya komputer klien kita. Nah, sisi kanan ini merupakan server. Jadi local file sama remote file. Ya, sisi kanan ini
miliknya Ubuntu server, sisi kiri ini miliknya Windows XP ini ya. Jadi nanti kalau mau ngupload tinggal ditahan drag ke kanan. Nah, naruhnya di direktori mana di Linux-nya. Ya, ini diganti ya di sini ya. Garis miring var garis miring www enter. Nah, kalau di dalam SAM-nya itu seperti mirip di dalam htdoc gitu ya, di dalam SAM htdoc. Nah, itu sama. Nah, ini di dalam HTML. Biarkan default ya. Nah, ini kita tarik aja di sini. Kita masuk. Nah, ini penjualannya kita tarik ke kanan. Oke. Ya, pastikan di sini transfer bukan gagal ya atau file. Nah, ini sudah. Sekarang kita buka. Kita rubah koneksinya. Di bagian config ini kita rubah edit with. Kita cari browse. Nah, cari notepad ini ya. Maka notepad plus-plusnya diinstal untuk ini fungsinya. Ya. Nah, di sini kita beri database-nya apa namanya? Tadi penjualan ya. Penjualan simpan. Oke, passwordnya kan ini ya, root, usernya root, passwordnya 1 sampai 8. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan uji coba. Nah, untuk apa namanya? Aksesnya ya, akses perizinan foldernya atau chmod-nya bisa kita geser ke kanan untuk melihat folder ini. rwx berarti 7 ya. r-x berarti berapa? r-x, r itu 4, W itu 2, X itu 1. Berarti R min X itu berapa? 5. Berarti tadi 755. Oh, ini 755 berarti. Ya, 755 perizinannya. Si other kan ini Ugo ya. 3 pertama ini U, 3 kedua itu G, 3 terakhir itu O. Berarti O-nya si other itu orang lain itu bisa membaca dan mengeksekusi. Tidak boleh menulis dia. Itu kan. Nah, sekarang kita akses. Tiba saatnya kita mengakses hasil penguploadan web server. Nah, kita akses di sini alamat servernya. Ini belum pakai domain ya, baru pakai IP. Mungkin nanti di lain kesempatan akan saya buat DNS servernya. Nah, namanya apa tadi? Penjualan ya, penjualan. Oke, berhasil mengakses web ya, web penjualan ya. Coba kita login ya, jalankan koneksinya. Usernya admin, passwordnya admin. Login. Oke, berhasil ya, data barang. Nah, ini ada ya. Nah, ini berhasil, mudah-mudahan video ini banyak manfaatnya ya. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang sedang belajar berkenaan dengan upload atau mengunggah website pada web server. Nanti apabila ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.